Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin Tela dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 50 100 11 80 93, semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai grafika dan penerbitan. Jadi grafika berasal dari bahasa Inggris grafik, yang berarti presentasi visual dengan menggunakan beberapa media permukaan seperti kanvas, dinding, layar komputer, ataupun batu. Nah, tujuannya ini tidak lain untuk memberikan informasi, tanda, ilustrasi, bahkan hiburan. Nah, grafika ini memiliki berbagai fungsi. Salah satunya apabila ketika Anda sedang melakukan presentasi, dengan adanya grafika ini Anda semua bisa membuat model presentasi yang tidak biasa. Nah, produk grafika ini sebenarnya sudah lama berada di sekitar kita. Akan tetapi tidak semua dari kita memahami bahwa itu adalah salah satu daripada produk ataupun karya yang merupakan bagian daripada produk grafika. Nah, untuk itu dalam pembahasan ini saya akan memberikan ulasan secara singkat mengenai grafika. Nah, informasi tersebut akhirnya terwujud dalam bentuk foto, gambar grafik, diagram, line art, dan desain geometris. Peta berbagai informasi yang kerap kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Kita apabila merujuk dari asal katanya, kata grafika adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti grapos. Nah, dalam bahasa Yunani, grapos artinya gambar ataupun tulisan. Orang lebih mengenal grafika dari sebagai kata cetak, yaitu sebuah proses untuk memperbanyak gambar atau tulisan dengan memanfaatkan media cetak. Nah, pengertian grafika adalah sebuah teknik untuk menyampaikan pesan, informasi yang dihadirkan dengan cara dicetak dan dihadirkan untuk orang banyak. Nah, lebih dari itu, dengan adanya grafika ini, maka pikiran tokoh pada zaman dahulu bisa sampai kepada kita saat ini. Berkat jasa grafika, maka semua kebutuhan akan semakin dipermudah. Keberadaan grafika juga tidak bisa dilepaskan dengan adanya aktivitas manusia. Hampir semua hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia melibatkan hasil karya grafika, seperti halnya ijazah, STNK, paspor, dokumen, uang kertas, poster, hingga koran, yang semuanya merupakan hasil karya manusia berkat kecanggihan teknologi grafika. Nah, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, pembahasan mengenai penerbitan. Secara umum, istilah penerbitan atau publishing kerap merujuk pada produksi atau distribusi informasi dalam bentuk tercetak dan ditujukan untuk dapat diakses oleh publik. Adapun orang atau individu yang memimpin organisasi atau perusahaan penerbitan disebut dengan penerbit. Terkadang seorang pengarang atau penulis memiliki organisasi atau perusahaan penerbitan sendiri. Dalam artian mereka tidak hanya mengatur dan mengembangkan isi penerbitan, melainkan juga menyediakan jasa untuk menyampaikan dan menyajikan isi penerbitan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara, atau pembuatan penerbitan. Penerbitan juga dimaknai sebagai pemunculan atau urusan, pekerjaan, dan sebagainya. Misalnya penerbitan buku dan sebagainya. Sedangkan menurut Hasan Pembudi, pada tahun 1981, yang dimaksud dengan penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada halayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai media komunikasi, lingkup penerbitan menjadi semakin luas. Tidak hanya sebatas pada penerbitan secara tercetak, melainkan telah berkembang ke dalam bentuk elektronik. Kini dapat dengan mudah kita temui buku, surat kabar, atau majalah yang diterbitkan secara daring, seperti melalui portal berita,
melalui blog, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita melihat ini penerbitan ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ini adalah penerbitan buku. Nah, ini merupakan awal dimulainya sejarah media modern. Menurut KBBI, buku atau kitab diartikan sebagai lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan kosong. Pengertian buku yang dikutip dari laman Wikipedia, buku adalah sekumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya yang berisikan tulisan atau gambar ataupun tempelan. Lalu yang kedua adalah penerbitan berkala. Penerbitan berkala atau disebut juga dengan publikasi adalah salah satu kategori publikasi berseri yang terbit berdasarkan jadwal tertentu. Biasanya terbitan berkala ditandai dengan adanya nomor atau angka yang menunjukkan volume atau isu-isu terbitan berkala. Nah, di penerbitan berkala ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, misalkan surat kabar, majalah, tabloid, buletin, dan jurnal akademik. Lalu yang ketiga adalah penerbitan perangkat lunak komputer. Yang dimaksud dengan penerbitan perangkat lunak komputer adalah perangkat yang digunakan oleh perancang grafis dan non-perancang grafis untuk menciptakan komunikasi visual seperti brosur, kartu bisnis, kartu ucapan, web page, poster, dan lainnya. Nah, contoh penerbitan perangkat lunak komputer ini seperti Adobe InDesign, Microsoft Publisher, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah penerbitan rekaman audiovisual. Yang dimaksud dengan penerbitan rekaman audiovisual adalah rekaman gambar atau suara yang dibuat, disimpan, dan diterbitkan dan dapat dilihat sebagai film gambar bergerak ataupun diam. Rekaman suara dan video, karya grafis lainnya, mikrofilm, mikrofiche, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penerbitan lainnya. Yang termasuk penerbitan lainnya adalah penerbitan hasil karya kreatif berupa foto-foto, grafir, kartu pos, formulir, poster, dan produksi karya seni. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.